Malam. Ayo. Tadi Pak Kores ada dengar apa yang tadi saya katakan, Pak Kores? Nggak tahu, baru masuk. Ayo, Aku kalau ngundang teman-teman yang lain boleh nggak supaya ramai? boleh. Undang sekampung ya. Boleh. Yang penting Dimulai. tertib itu aja. Iya. Silakan. Saya dimulai framingmu. Silakan. Jangan debat loh bro, dialog bro. Iya, dialog. Kemarin juga gua kan dialog. Enggak. Kau enggak. Tidak memaksakan pendapat. Kamu itu belum mengerti dialog. Masih anak-anak. Enggak, kemarin karena lumayan. Oh, lumayan ya. Lumayan. Oh, kan bener. Nah, itu udah. Kalau Bro Edo bilang udah lumayan, udah aku setuju aja. Betul ya. Sebenarnya bagus sih dia ininya. Kok literaturnya juga bagus-bagus. Saya juga banyak belajar. Slayer udah mengerti siapa sih Anu yang dimaksud itu? Belum, siapa jadinya? Kayak aku mau jelasin ya. Bentar ya. Udah sok aja. Iya. Oh, ini. Lu larinya pasti ke Lukas ya? Oh, enggak. Semua lah. Bentar ya. Aku lupa loh yang tentang si Anu itu yang apa sih? Anu tuh ada 2, 1 orang 1 kota dia tuh. Oh. Di mana kemarin ya? Lihat ke Katolik, Ben. Lihat ke Katolik. Enggak. Ke God Question. Sarapan pagi. Enggak, aku enggak lihat itu. Itu kan otoritasnya. Enggak. Aku udah bikin materinya, cuman lagi aku cari nih. Lo yang ini bikin sendiri tuh. Ya saya kan orangnya belajar, bro. Iya. Bentar ya. Assalamualaikum, selamat malam semua. Kang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Gua like boleh? Iya boleh Bo. Terima kasih. Ini apa semua berbarengan sama ini ya, barengan sama Amron. Wah, ada Amir. Ininya. Amir bocor itu suaranya. Oh iya. Betul. Bentar. Tak kecilkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah yang ada di majelis YouTube Triun Slayer Comment Center. Berjumpa kembali dengan aku, sang pembantah syubhat dan fitnah. Sekarang lagi di Zoom saudara kita CIA ini dari kekristenan. Oke ya. Jadi si Anu itu. Ini Erben mau menjelaskan mengenai si Anu Ikhwan. Mari kita dengarkan. Ini kan terdapat dalam Matius 26 ya. Kenapa? Tapi peristiwa yang sama juga ada di dalam Markus 14 dan Lukas ya. Lukas 22. Di dalam Matius dikatakan pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepada mereka. Kalau di sini pergi ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Kalau di Lukas, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ya. Tetapi kalau di Yohanes, peristiwa ini dituliskan, tetapi yang disorot bukan tentang siapa yang punya rumah itu, tetapi lebih kepada apa yang terjadi di rumah. Di situ bedanya ya. Tapi ditulis juga peristiwa yang sama, cuman di Yohanes berbeda banget apa yang disampaikan. Sekarang kita lihat ya, analisa konteks dan kesimpulan. Kata kepada si Anu dalam teks Yunani itu adalah deina. Dan ini hanya digunakan dalam Matius 26 ayat 18.
kata ini juga memiliki arti seseorang. Jadi kata anu tersebut dapat juga diartikan seseorang. Tapi LAI memakai si anu. Ini buktinya, ini dari interlinear Yunani Indonesia. Jadi deina itu digunakan hanya satu kali, dan itu diartikan si anu atau seseorang. LAI memilih kata si anu. Ya, tapi bisa juga diartikan seseorang. Jika catatan Matius dibandingkan dengan teks lainnya, yaitu Markus dan Lukas, maka yang disebutkan adalah tanda atau ciri dari seseorang atau si anu itu, yaitu seorang yang akan membawa kendi. Di rumah seorang yang membawa kendi, dimasuki pembawa kendi, itulah yang akan dijadikan tempat mengadakan makan Paskah bersama murid-murid. Penulis 4 kitab Injil menulis peristiwa tersebut tetapi tidak menyebutkan nama. Sebab memang Yesus saat memberikan perintah tidak memberikan nama seseorang yang dijumpai, melainkan Yesus memberikan sebuah tanda dari seseorang yang rumahnya akan dijadikan tempat perjamuan malam. Jadi lebih kepada tanda. Tanda itu seseorang yang membawa kendi. Jadi bukan namanya yang disebutkan, tetapi apa yang dilakukan oleh pemilik rumah atau rumah tempat di mana diadakan. Inti yang mau diberitakan dalam teks ini adalah bukan tentang persiapan perjamuan Paskah, bukan tentang tempat makan Paskah. Sebab yang menjadi landasan iman Kristen adalah makna peristiwa Paskah, bukan makan di rumah tempat makan Paskah. Jadi di sini tidak mengkultuskan siapa pemilik rumah atau mengkultuskan tempat, tapi yang ditekankan adalah tentang peristiwa persiapan Paskah, makan Paskah itu. Nah itu. Oke, penjelasannya ringkas toh? Berarti anu itu bermakna peristiwa Paskah ya? Bukan, ini kau enggak. Ini kan deina, seseorang. Ngerti-ngerti. Oke. Saya aja ngerti kok. Nah itu, jadi saya ada datanya, ini interlinear. Oh, berarti slide keempat lu tuh beda topik sama slide ketiga, kedua, ke satu ya? Loh, satu topik kan penjelasan. Gua ini sorry nih Ben, sorry. Yang 3 slide pertama itu kan tentang anu, yang slide keempat dia ngejelasin tentang makna Paskah, ya enggak? Bukan. Jadi kalau aku jelasin ulang lagi lah, gimana sih, bro? Apa aja ngerti Ya kok. sorry, gue nggak Ini. Maksud gue gini, korelasinya anu dengan makna Paskah itu apa? Jadi Ya kan ini ngejelasin anu nih, tuh Oke. itu ngejelasin anu, tuh. Dengarin Tuh ya. anu tuh adalah seorang yang membawa kendi, anu itu Iya. si ini dan si itu gitu. Nah, Jadi- terus yang keempat lu makna Paskah. Ya kan? Loh, berarti nggak nyambung. Nggak nyambung. Aduh. Dia dah. tim Nggak satu. nyambung jadinya. Iya. Tim Jadi satu. maksud aku gini ya, Yesus memang ketika menyuruhkan memberi perintah itu kepada murid-muridnya mempersiapkan makan Paskah itu, tidak disebutkan namanya, tapi yang disebutkan ciri-ciri seseorang itu atau sianu itu, yaitu orang itu seorang yang membawa kendi atau sedang Oh, gua membawa kendi ngerti masuk maksudnya. rumahnya. Berarti perikop itu Nah. menjelaskan tentang makna Paskah gitu kan. Kalau si anunya itu nggak ada hubungannya sama sekali. Bukan. Nggak ada manfaatnya lah ada di situ dia itu. Pak Yang Bagus, penting makna jelasin lagi Paskahnya Pak Bagus. dapat. Aku udah cukup. Aku aja Ya ngerti benar kok. tuh kesimpulan Kores benar, si Anu itu enggak ada. Artinya Jadi, penekanannya, artinya yang ditanyakan si Anu itu Seseorang. tidak disebutkan namanya, tapi itu seseorang. Jadi 3 penulis kitab Injil tidak menyebutkan nama seseorang itu atau Iya, nama si kemudian anu lu itu. Tetapi yang disebutkan oleh Yesus lompat ke adalah makna Paskah gitu kan. ciri atau tanda seseorang itu, bahwa seseorang itu sedang membawa kendi. Disitulah dibuat makan Paskah itu. Tetapi kalau dibaca Kalau kendi sama keseluruhan, Paskah sendiri ada hubungannya nggak? Kendi Dengar sama dulu. Paskah. Oh iya. Jadi inti yang mau disampaikan penulis di sini adalah tentang makan Paskah, itu intinya. Makan Paskah, persiapan untuk menyambut. Ya boleh. Oke. Nah, itu. Ya emang ini apa namanya? Ada makna yang bisa kita petik dari satu perikop Matius 26 itu ya. Bagus. Tadi itu tapi ekspektasi gua tuh ada nama yang keluar gitu dari si Anu itu gitu loh. Enggak Begitu ada. bakal gitu Namanya tadi enggak tuh. ada. Enggak ada. Karena yang mau ditegaskan Maksudnya dari Katolik, dari Ortodoks nggak ada emangnya? Nggak ada sama enggak sekali ada. ya? Oh ya wes lah.
Iya. Emang enggak. Oke. Iya boleh. Apalagi yang mau lu jelasin? Oh, tentang si Juma kemarin ada pertanyaannya si Juma. Ini perlu ini dikasih tahu supaya kalian jangan keliru. Saya buat judulnya ini membungkam mulut dower, cuma meriam bambu. Tapi nggak usah lah. Ini ya, ini kemarin kan yang kalian goreng-goreng kan. Lihat ini. Yang mana? Ini kan, ini yang tidak sempat dikasih si Adirion untuk jawab itu. Dikatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat. Oh yang waktu ada Rion ini ya. Ada Rion moderator kamu ya. orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Menurut Juma, ini adalah Paulus. Alasan dia kenapa? Karena Paulus itu kan seorang Farisi ahli Taurat. Yang kedua, karena Paulus itu menjelajah lautan dan daratan. Tetapi itu pemahaman yang cetek. Kenapa? Ini lihat ya. Ini lihat. Jadi data-data saya ada. Yesus itu lahir kan sekitar 4-6 sebelum Masehi. Sedangkan Paulus itu lahir tahun 3 Masehi. Berarti beda usia Yesus dengan Paulus itu sekitar 7 tahun. 7-8 tahunan. Masa pelayanan Yesus itu tahun 26 sampai 30 Masehi. Selama 3 tahun setengah ya. Yesus mati itu tahun 30-an. Sedangkan Paulus menjadi rasul itu tahun 34. Artinya usianya dia adalah 31 tahun. Ya. Jadi Paulus meninggal itu usia 67 tahun 67. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ini lu pakai kelahiran Yesus yang di Matius berarti ya? Pokoknya ini kelahiran Yesus berdasarkan penggalian sejarah. Kalau sensus, kalau yang Yesus katanya kan lahir bertepatan di sensus Kireneus, itu kan abad 6 Masehi. Iya, makanya saya bilang kan 4-6 Masehi. Itu sebelum Masehi itu. Iya, sebelum Masehi, bukan 6 Masehi, nggak ada itu. Iya, berarti lu ngambil yang Matius yang kelahiran Yesus zaman Herodes berarti. Memang iyalah. Tapi kan ini penelitian arkeologi zaman Herodes itu. Oke, Matius 23 adalah ajaran Yesus pada masa tahun 26-30. Ya, jadi di sini pada tahun 26-30 ini Yesus menyampaikan ajaran Matius 23 tadi. Pertanyaannya, apakah Paulus sudah dapat disebut sebagai seorang Farisi atau ahli Taurat pada masa ini? Apakah Paulus sudah disebut seorang ahli Taurat atau Farisi pada masa 20-30 tahun? Nah, ini dia. 26 kurang 3, 23. Ya, umur Paulus 23. Ya, umur Paulus 23 sampai 26 tahun. Oke. Apakah 26 tahun sampai 26 tahun itu dapat dikategorikan seorang Farisi atau ahli Taurat? Jawabannya adalah seorang disebut ahli Taurat dan Farisi menurut Billy yang Yahudi itu 40 tahun. Tapi kalau yang saya pelajari 30 tahun ke atas baru termasuk sebagai seorang ahli Taurat atau masuk dari komunitas Farisi. 40 Kita lihat tahun. aja di Google Yongos Rabi. Itu. Jadi kalau berdasarkan data ini, saya tanya Billy dan yang saya pelajari 30 tahun ke atas, berarti di sini Paulus belum seorang ahli Farisi dan ahli Taurat. Karena usia dia masih sekitar 23-26 tahun. Masih jauh. Jadi, pada tahun 26 Masehi, Paulus masih berusia 26-36. 26-26. 23-26. Jadi tidak dapat diartikan sebagai ahli Taurat atau orang Farisi. Jadi Matius 23 yang dikutip Juma itu tidak dikaitkan dengan Paulus sebagai ahli Taurat dan orang Farisi belum. Oke? Jadi itu penjelasannya. Tapi jadi, Yahudi ini di Yerusalem Post, rabi paling muda itu umur 14 ini ada. Enggak. Paling minimal jadi rabi bisa di umur 22. Masa umur 14 bisa jadi rabi? Iya, Yerusalem Post ini. Mana? Coba kasih linknya. Nih. Enggak kasih linknya, kasih linknya. Rabi Nick itu Oh, kan. gue taruh di chat ya.
Abad 15 rabbinik. Iya. Tuh, Itu yang rabbinik sekarang kali. Zaman Yesus itu tidak. Zaman Yesus itu 30 tahun ke atas. Makanya Yesus mengawali pelayanan itu usia 30 tahun. Iya. oh jadi kalau di zaman Yesus usia 40 lah ya gitu ya. Kalau menurut Billy pada waktu itu 40, tapi kalau yang saya pelajari 30 tahun ke atas. Baru Oh. dikategorikan seorang rabi. Aku kemarin tanya si Billy itu. Mungkin Paulus cerdas kali jadi bisa lebih awal rabinya. Enggak juga ya. Nggak bisa, nggak bisa. Berarti Paulus itu rabi yang biasa-biasa aja ya. Oh enggak, kaum Farisi dia. Farisi itu bukan golongan imam Saduki, tapi mereka itu sangat sangat akurat lah bahasanya, kira-kira seperti itu ya dalam mempelajari Taurat dan praktek agama. Itu bukannya itu nubuatan Yesus? Apa sih maksudnya? Apa? Enggak, tadi ayat yang tadi itu tentang Paulus itu, yang itu kan itu bukannya ayat nubuatan Yesus itu untuk Paulus. Enggak lah. Yang mana tuh? Oh, Paulus dinubuatkan. Iya, itu coba ayatnya coba. Itu kan kayak nubuatan gitu. Enggak, itu Iya, untuk- kecepatan 3 tahun Kang Ade. Itu aja ya Ben ya argumentasinya ya. Terlalu kecepatan ya. Ya, penjelasan saya itu kan udah sistematis, bro. bukan Jadi keluarin lagi aja Kang Ade belum lihat. Kecepatan. Kok kecepatan sih? Nggak ada. Kayak Eben tadi bilang kecepatan, kok tambah-tambahin. Enggak kan itu. Tahu planning. Ini loh maksudnya ini kan mantik ya Planning logikanya. rendahan, Jadi kan kalau Rabi itu harus berumur 30 tahun minimal dari penjelasan Erben. Nah, Ya. Paulus ini 26 tahun ya kecepatan 4 tahun gitu. Nubuatnya Enggak. kecepatan 4 tahun. Enggak, makanya saya bilang dia belum kategori itu. Makanya nanti bisa dikonfirmasi ketika Stefanus dibunuh, dia hadir di situ melihat. Artinya belum ambil andil. Enggak, tidak ada nubuatan. Kalau gini, kalau nubuatan itu kan terkait pewahyuan Allah kepada manusia. Paulus itu tidak ada nubuatan seperti untuk Paulus tidak ada nubuatan. Tadi Pak Erben sedang menjelaskan timelinenya, perjalanan waktunya ya antara Paulus dengan Yesus Kristus seperti apa dan kapan dia mulai pengutusan kerasulannya seperti apa, apakah dikonfirmasi oleh rasul yang lain dan sebagainya, mau lambat mau cepat tapi sejaman dengan para rasul. Enggak, pengakuan Paulus sendiri kan dia sudah di dalam kandungan sudah dipilih katanya. Ya nggak apa-apa dipilih ya, memang dipilih katanya dia menjadi rasul Yesus kan. Iya, sejak dalam kandungan kan. Ya iya, enggak, substansinya apa sih, substansi teologisnya mau dibahas? Enggak, saya mau tanya kalau Paulus itu kan sudah dipilih rasul itu sejak kandungan kan, kata Paulus sendiri kan kalau nggak salah itu Ya, ayatnya. kalau nggak salah jangan dibahas di sini, coba tampilkan datanya. Gini juga kan. Paulus itu kan Saya kan nanya. Bentar. Ada nggak Seluruh ayatnya? gini. Seluruh orang Yahudi itu kan umat pilihan. Di situ. Makanya nanti kalau dibaca ayat itu, coba kalian berapa kemarin itu ya? Itu kan butuh ketelitian membaca itu Galatia kemarin. Enggak, tadi kan lagi bahas nubuatan, itu nggak ada hubungannya dengan dipilih. Ya memang semua rasul dipilih, makanya disebut rasul. Gitu. Alhamdulillah. Di mana pasalnya itu, Kang Ade? Bantuin supaya cepat. Galatia pasal 3 ya. Apa tadi saya habis ke belakang. Apa? Oh, Galatia itu. pasal 3 Galiannya ayat. yang mana? Oh, ayat kalau 15. nggak salah Galatia 1 ayat pasal Perhatikan 15 kalau nggak salah. Oke. Jadi ini ya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Memang Paulus sebagai umat Israel itu kan umat pilihan. Ya. Bahkan sejak Abraham. Tetapi kalimat kedua ini, memanggil aku. Ini ya. Jadi memilih dengan memanggil ini dua peristiwa yang berbeda.
Kalau Yahudi sebagai umat pilihan jelas, karena mereka keturunan Yahudi pilihan. Tetapi dipanggil, yaitu ketika Paulus hendak menganiaya jemaat itu di Antioquia. Disitulah dia dipanggil. Maka dikatakan, dan memanggil aku oleh kasih karunia. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi memilih ini berbicara tentang status Paulus sebagai seorang Yahudi. Tetapi memanggil ini berbicara tentang perjumpaan Paulus, panggilan Paulus menjadi Rasul Yesus. Baru dikatakan di sini, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapat mereka yang telah menjadi Rasul. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Jadi Paulus pertama kali itu ke tanah Arab, memberitakan Injil. Enggak, logikanya kan gini, kalau seandainya dia sudah dipanggil sejak dalam kandungan. Dipilih. Ya, oke, sudah dipilih. Dipanggil itu setelah dia Ya. peristiwa Antioquia. Coba bacakan lagi ayatnya deh. Coba Ya ada di bacakan. layar, kau lihatlah. Kecil. Ya besarin. Coba bacain aja, itu kan ayatmu. Itu kan Tetapi kitabmu. waktu ia yang telah memanggil aku sejak kandungan ibuku. Tuh, Dan memanggil aku. memilih. Yang Itu telah memilih memilih. aku. Iya. Memilih. Ya memang dia kan Yahudi. Yahudi kan umat pilihan. Ya. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kapan Paulus mendapat kasih karunia itu? Ya saat Paulus dalam perjalanan ke Antioquia itu. Nah, kalau seandainya Paulus sudah tahu dipilih sejak kandungan ini, tidak mungkin akan membunuh Stefanus. Loh, siapa yang suruh Paulus membunuh Stefanus? Berarti kamu salah mendengar. Enggak, maksudnya kalau ini dia kan sudah dipilihkan di Galatia ini kan. Nggak nyambung oleh dia. Yesus kan. Kok nggak nyambung? Iyalah. Dia berarti kan dia udah tahu kan bahwa dia itu dipilih oleh Dia Yesus kan dipilih gitu. karena dia sebagai umat pilihan orang Yahudi. Iya, itu sejak kandungan kan? Sejak Iya, dalam kandungan kan? Nah, berarti dia tuh sudah Kristen harusnya. Ya? Tidak, bagaimana Ketika dia lahir sudah Kristen, Dia lahir, sudah percaya itu, kepada Yesus. Maksudnya itu Ya, dan tidak akan membunuh dipilih Stefanus untuk gitu menjadi loh. umat pilihan Allah, orang Yahudi, gitu loh. Itu aja tidak nyambung kau. Apa aja nyambung yang dilakukan oleh LRB? Yang nggak nyambung tuh ente. Lah, orang LRB tadi udah bilang gitu. Enggak. Benar enggak, Le? Coba kamu bacakan lagi. Coba kamu bacakan. Dia kan sudah dipilih di dalam kandungan, ya kan? Iya, dia dipilih itu sebagai apa, gitu loh. Sebagai umat pilihan, sebagai orang Yahudi, bukan sebagai orang Kristen. Berarti ini adik A1 A11K ini kamu mengerti nggak arti kata Kristen? Nggak ngerti dia tuh, nggak ngerti. Kristen itu kan artinya kan pengikut Kristus. Pengikut Paulus. Wah, kamu jangan berpolemik. Polemik kau tuh. Oke, sekarang gini. Ya. Aku ingin bertanya nih sama ente nih. Katolik 73 kitab. Protestan 66 kitab. Bukannya itu mengurangi? Enggak mengurangi. Kami akui Jadi gini ya. Kitab yang ada di Katolik itu diterima oleh Protestan. Hanya bedanya orang Protestan tidak menjadikan itu acuan doktrin, tapi dipandang sebagai kitab sejarah. Layak dibaca. Layak dibaca sebagai sejarah yang di dalamnya ada kebenaran-kebenaran juga. Pas ibadah Minggu dibacain berarti ya? Nah, kalau di Katolik dipakai itu untuk juga bahan renungan, nggak masalah. Kalau layak dibaca, kenapa enggak 73 kitab, kenapa dikurangin jadi 66? Apa alasannya? Siapa yang mengurangi? Nah itu kan jelas kan dikurangi. Coba lihat kitab Protestan. Cuma 66 kitab kok. Versi kanon memang berbeda-beda, nggak masalah. Gereja, kamu pertama harus pahami dulu mengapa gereja mengkanon gitu. Jadi jangan langsung mengatakan bahwa kitab sucinya kok jumlahnya beda-beda, nggak kayak gitu. Bahkan kami meyakini Allah Bapa maupun Yesus Kristus sudah pernah memerintahkan, bikinlah kitab suci, atau ini gua dapat kitab suci gedebuk, gitu nggak ada. Oh, jadi pedomanmu bukan kitab suci begitu? Pedomannya Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan. Jadi kitab suci itu apa?
Sarana kasih karunia. Kesaksian. Anda mengenal Yesus Kristus itu kan dari kitab suci. Kalau nggak ada Dari kitab gereja. suci, Anda Sebelum tidak ada akan kitab. mengenal. Bukan dari Coba Roh kamu Kudus, tahu Andre. nggak kapan kitab suci kekristenan itu dikanon? Iya, berarti ketika di kanon ya, jadi tadinya 73 kitab menjadi 66, itu berarti udah ada pengurangan di situ, Bos. Gini ya. Sebelum ada kitab Berarti suci. kalau kamu pedomannya Yesus ya, lalu ngapain kamu pegang kitab sekarang? Gini, dengerin dulu ya. Nah, sekarang gini aja deh. Gini aja. Di Wahyu, coba kamu Ya, buka kamu Wahyu nanya, 22 kamu ayat nanya 18. jawab sendiri. Kamu mau khotbah apa mau apa? Iya, kamu bertanya tadi kamu menjawab sendiri. Aduh. Yang ketawa. Udah, coba. Enggak, kamu lucu gitu. Kruset, Lucu dan aneh. Ngapain ente? Dia Kayak bertanya musuhan. tapi dia jawab sendiri. Lu mau musuhan sama gue? Lu mau musuhan sama gue? Oke ya, bentar ya. Ini. Buka Ini tadi. Coba buka open cam lo. Gimana lo? Bajingan, diam kau. Kau keluar aja dari sini. Sebentar ya. Dengarin ya. Numpang zoom aja lu belagu. Ini nih, lihat ini ya. Paulus dipilih menjadi rasul sebelum lahir. Waduh, lihat ini ya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunia. Nanya baik-baik lu kayak musuhan aja. Kenapa? Ya lu diem aja, bego, diem. Lihat ini ya. Paulus dipilih. Udah keluarkan aja kayak gitu, nggak sopan. Numpang aja. Kita yang kita pegang si Slayer di sini bukan lu. Lu kutu kupret, keluar aja. Lu nggak bisa jawab, ngomong aja dodol. Bukan nggak bisa jawab, mulut lu itu kayak pantat kebo, nyerocos mulu. Iya, kita mau jelaskan dia potong. Oke, ini. Biar aku. Gue tanya baik-baik. Lu bisa nggak jawab, dodol? Lu cewek apa cowok sih? Oke. Nyerocos aja. Dengar ya, liatin ya. Aku bikin gini biar. Mau dijelaskan dia motong-motong. Oke ya. Ini. Ini ya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia, kita lihat ya, Paulus dipilih Tuhan sejak dari kandungan ibu. Galatia 1 ayat 15. Kita bahas 73 kitab sama 66 kitab. Kenapa dikurangi? Nanti tenang. Dipanggil, ini dia Paulus dipanggil Kisah 9, 4, 6. Paulus dipanggil saat menjadi dengan Protestan, perbandingannya gimana? Jawabannya gue nanya baik-baik. Dengar dulu, saya kan belum selesai satu topik. Berarti belajar. Dikeluarkan ke lu apa yang lu imani sekarang bukan berupa kepastian tuh. Bentar ya, Paulus dipanggil saat menjalankan ajaran iman yang radikal ke Antioquia. Kisah 9. Baru Paulus itu ditetapkan atau ditahbiskan menjadi bagian dari para rasul, itu Kisah 9:14 dan Galatia 2:9. Tambah 2 sama dengan 7. Oke, udah ya. Jadi kita bisa jelaskan. 2 sama dengan 7. Saya buat ini 2 wajah Paulus, karir Paulus sebagai seorang tokoh agama. Yang pertama pada masa Yahudi, penegak hukum agama secara radikal. Sama kayak apa itu teroris. Ya, Paulus ini seperti teroris menjalankan hukum agama dengan cara yang kasar. Tetapi wajah yang kedua, masa menjadi Rasul Kristus. Dia penegak ajaran kasih, bukan aksi ya, secara radikal. Kalau Paulus, wajah yang pertama pada masa Yahudinya, dia penegak hukum agama secara radikal. Maka dia menganiaya banyak orang Kristen. Tapi setelah dia menjadi Rasul, dia penegak ajaran kasih. Bukan aksi nih, kasih. Ketik kasih ya. Ini penegak ajaran kasih secara radikal. Ini wajah Paulus. Oke. Jadi udah tuntas ya supaya kita mengerti. Mana dia si Adiong? Udah keluar? Ya saya remove tadi. Iyalah, nggak dewasa, harus dewasa. Ini pertanyaannya kita tampung, kita jawab. Tapi kalau diskusinya nggak sehat. Kalau kitab-kitab tadi itu, kenapa Katolik dengan Protestan berbeda? Sebenarnya gini, Protestan itu pada awalnya memakai itu sama dengan Katolik, cuman diletakkan di antara PL dan PB. LAI juga menerbitkan itu, tetapi karena Protestan memandang itu bukan acuan doktrin atau dogma, itu sebagai
kitab yang memiliki catatan sejarah yang harus dibaca layak, maka ditaruh di antaranya. Itu posisinya bagi Protestan. Cara pandang yang berbeda saja. Tapi kalau mau disatukan juga, LAI juga menerbitkan Alkitab kok yang disatukan. Bahkan ada yang menggabungkan di dalam kitab-kitabnya itu. Tergantung kalian mau pakai yang mana. Oke, jelas ya? Itu aja deh. Ada mau menambahkan itu, Pak Bro Justin? Ya makanya tadi si Ade itu kalau dia mau investasi waktu ya, dengerin, investasi hati gitu ya, jangan. Bentar Bang, gini Bang. Itu ntar Pak Munir sebentar. Maksudnya gini ya, dialog yang baik lah. Tadi Kores juga datang, Slayer datang baik-baik. Lanjut aja, lanjut. Ya sebentar, diam dulu. Yang lanjut dan tidak lanjut kami yang ngatur, kau diam. Jadi gini, dialog yang baik di CIA gitu. Kalian mau tanya apapun kita jawab ya, kalau kita memang punya jawaban. Itu aja, aturan mainnya sederhana. Kan udah pada gede gitu, bukan anak kecil lagi. Yuk, jalan bakar sekarang. Ya sebetulnya nggak usah tebal-tebal sih buku kalian itu, nggak usah sampai berapa tadi. Kok jadi Pak Munir yang ngatur? Loh, enggak gini kan udah disimpulkan menjadi ajaran kasih. Ya udah pakai aja ayat berapa huruf itu. Ajaran kasih udah selesai. Seharusnya nggak usah sampai kalau itu dikomparasikan dengan kitab suci, bagaimana? Iya, apa gunanya Bang? Banyak kitab Anda sementara ajarannya cuma ajaran kasih kan? Iya. Satu lembar aja kan cukup. Apa bedanya dengan kitab suci Pak Munir gitu loh? Kalau disimpulkan apa? Di dalam Perjanjian Baru ada lebih dari 150 perintah langsung Yesus, Pak. Iya. Tetapi bukan itu, Pak. Maksudnya tolonglah bertanya hal yang lebih berkualitas gitu loh. Jangan menyederhanakan sesuatu. Seharusnya bertanya begini. Sepenting apakah Yesus bagi kalian misalnya? Sepenting apa? Ya, sepenting apa Yesus bagi kalian? Ini sebelum Bang Kores bertanya nih. Iklan ini biasa. Sepenting apa Yesus buat kalian? Jadi ini ya Pak ya, kitab suci kami yang dikanonisasi dengan nama PB itu berisi ajaran para rasul, Pak. Di situ Yesus tidak memerintahkan catatlah ini, bikinlah susun menjadi 26 buku begitu misalnya, 27 buku. Tidak. Itu tulisan manusia saat itu yang memang menceritakan sesuatu. Ada yang berupa catatan, seperti Matius itu mencatat kejadian-kejadian penting selama Yesus Kristus mengajar, dicatat. Markus juga. Kalau Lukas lebih kepada meluruskan sejarah, makanya dia menyelidiki, bahasanya pun bahasa yang sangat sistematis. Ada surat-surat pribadi dari Rasul Paulus ketika dia dipenjara di Roma. Dia mengirimkan surat ke jemaat-jemaat yang dia dirikan di Galatia, Efesus, Filipus, Korintus. Itu Pak. Jadi itu kitab suci kami bukan perkataan selamat pagi, selamat sorenya dari Allah Bapa, bukan. Tetapi di dalamnya memang ada perkataan-perkataan seperti Musa ketika mendengarkan Allah Bapa Yodevave itu berbicara, ditulis. Tetapi Musa juga menuliskan kejadian-kejadian sejarah, bahkan menuliskan peristiwa penciptaan seperti yang diceritakan oleh leluhurnya. Malah Daud berarti yang diperintahkan malah Daud menuliskan tentang apa? Syair-syair pujian, puisi kepada Allah. Dari keseluruhan itu umat Yahudi membukukan itu ya, Konsili Yamnia tahun 90 membukukan menjadi kitab tanah ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim gitu kan dan seterusnya. Tidak hanya 5 kitab Musa. Kalau kaum Samaritan hanya mengakui 5 kitab Musa. Nah, orang Kristen saat itu tidak pada posisi menolak hasil konsili Yamnia Yahudi. Kami akui, terima itu. Tuh. Boleh nanya lagi nggak nih? Boleh. Nah, Bu Sejatul nggak kesini tadi? Oh, dia ada selalu dimanapun di hati kami dia.
Nanya itu aja. Kau nggak usah ngadapin Sofiatu dulu, hadapin saya dulu, prajuritnya lah. Enggak, dia kan mau saya mualafkan. Wah, dia guru, dia emang terlalu berharga untuk berbicara kan, di forum ini. Saya kan mau buka franchise. Tanya yang sulit Pak Munir. Nah, tanya yang sulit. Selamat malam teman-teman. Putus-putus Pak Ali. Ini saya salah suaranya robot Pak. Gimana? Bukan nggak mau nanya, Bang. Saya Pak Ali Dotsi suaranya seperti robot. Itu di cek di mana? Sudah oke? Ya, bagus. Saya lihat di ini di RPN channel. Nah di situ lagi suaranya pusing. Putus suaranya Pak. Dok. Jaringan lagi agak jelek ini kayaknya. Dok. Ajarin aku nanya yang sulit dong, apa kira-kira? Ya arti Al-Masih begitu. Itu kayak kemarin kan nggak pernah dijawab gitu. Arti Al-Masih apa, Dok? Yang jelas bukan pengusap. Ya apa? Silakan. Udah kemarin dijelaskan panjang kali lebar berbulan-bulan. Ya gimana? Aku disuruh nanya tapi nggak dijawab. Wahyu penyempurna harusnya menjelaskan dengan detail kenapa Allah Anda memberikan gelar Al-Masih kepada Isa. Tadi kan Anda sendiri nanya yang sulit Pak Munir. Nah aku nggak bisa. Ajari aku untuk nanya yang sulit itu gimana. Itu sulit bagi kalian karena di dalam Quran kalian tidak ada penjelasan Al-Masih. Iya, oke. Boleh nggak nanya itu? Ya kau harusnya tanya ke ulama Anda Pak Munir. Ya nggak apa-apa. Ini kan nggak ada yang bicara nih. Jadi aku lah bicara. Masa Anda bertanya tentang Al-Masih kepada kami yang bukan ahli kitab, katanya kita dipalsukan, katanya ini, katanya Anda nggak bisa jawab nih. Katanya kafir. Jelaskan dulu, saya yang bertanya saja deh. Apa arti Al-Masih menurut Quran? Al-Masih itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Yaitu setiap ada orang yang sakit, waktu itu kan Nabi Isa itu, di zaman Nabi Isa itu kan mereka itu di masa-masa ini ya persaingan lah mengenai itu mengobati orang, misalkan seperti menyembuhkan orang, tabib gitu kan. Jadi Nabi Isa itu salah satu mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan orang dengan cara mengusap. Jadi ada yang buta sejak lahir oleh Nabi Isa cuman diusap gitu kan, sembuh gitu. Artinya gelar Al-Masih itu artinya apa? Tadi kan Anda menjelaskan Al-Masih itu kan dari kata masihun, yaitu mengusap. Masihun itu artinya Kristen, Pak. Nah, sedangkan kalau di Anda, kalau dikatakan Al-Masih itu Anda larinya ke Islam karena Anda nggak bisa jawab apa itu Al-Masih. Pasti larinya nanti ke penjelasan. Enggak, saya lagi nanya versi Quran. Ini pertanyaan untuk Anda. Kalau masalah Al-Masih, orang Kristen, Mesias atau Kristus, orang Yahudi dan Kristen nggak perlu diajari karena itu inti dari iman kami. Iya, kalau aku ditanya mudah jawabnya. Cuman Al-Masih apa? Ya mengusap itu bisa. Tapi sekarang kalau aku tanya, berarti Isa Al-Masih adalah Isa sang pengusap itu ya? Iya nggak apa-apa dibilang gitu. Karena mukjizat Nabi itu masing-masing. Ada yang bisa membelah lautan. Berarti Musa Al-Masih juga? Musa itu ya beda-beda mukjizatnya, bukan cara dengan Musa. Nih Pak ya, ada kata. Sekarang kalau aku tanya balik, kata sandang. Aku kan udah jawab nih. Itu karena ada. Aku kan udah jawab. Misalnya gini, anak ada istilah anak. Misalnya begini, apa namanya? Penemu itu umum.
Tapi ada istilah sang penemu, ada kekhususan. Quran itu banyak, tapi Al-Quran itu hanya satu. Jadi gini ceritanya, ketika Nabi Isa itu dikejar-kejar sama pendeta Sanhedrin, sama Herodes, ingin menangkapnya kan waktu itu kan. Nabi Isa itu mengembara. Suatu Mungkin ketika supaya dapatlah orang Munir, di sini ada banyak teman-temanmu Muslim ini. Ya Ada iya, ini nggak ada yang Abdul bicara, Amir, makanya aku ngasih iklan. Kores, Muhammad Irfan Fauzi, Ali Aku Dosti, udah mempersilahkan. Neons Muslim, Sinabel. Kalian buatlah pertanyaan yang bagus. Atau Ya, rembuk silakan, dulu Bang. kalian, bikin break room. Apa kalian mau tanya? Soalnya Bro Edo Silakan, pengen Bang. Bro Edo Belajar. ini pengen menjawab ini sama swasta ini, sama Pak Ya, Bro Christian Edo Crusader pengen ini, berasumsi. sama Pak Bro My Edo ini Life pengen ini mau berasumsi. jawab. Kita bikin dulu break room, kalian bertanya, di list dulu Oke. catatannya. Jadi teman-teman gini teman-teman, Bro Ini Edo mereka mau ini sangat ingin dengar dulu kau. Bro Ya Edo udah, ini aku dengar. sedang sangat ingin berasumsi, Erben sedang akan ngibul. Silakan nanya. Pak Amir tuh diam, tolong diceramah dong Pak Amir. Jadi untuk apa mereka di sini ya? Ya belajar ke ahli kitab. Atau enggak kita yang bertanya sama kalian? Atau Ya, kita silakan. Erben ini aja deh, presentasi aja deh. Ya. Itu Pak Munir mau ditanya tuh. Oh, Pak Munir mau ditanya. Nanti hasil presentasi Ada teman-teman baru jawab. ditanyain Silakan. gitu. Buka ruang kelas saja, Bung Erben. Bagaimana itu Kan udah banyak Maryam? murid kita. Mengapa orang Muslim menyamakan Maryam saudara Harun dengan Yesus yang adalah Yehuda? Coba kronologinya gimana itu, Munir? Ya Harun. Bukan Tapi kok Maryam saudara Harun? Iya kan Harun kan banyak. Ya, Tapi kalau Nabi Harun yang itu mana? Harun yang satu. mana? Harun Masiku. Itu ada. Tentu pasti ada Harun yang di zaman siapa? Maryam. Sama dengan Yesus anak Yusuf. Masa Nabi Yusuf bapaknya Yesus? Kan aneh. Itu aja kok nanya. Yang lebih berat lah. Masa pertanyaan TK Oh itu udah misalkan dibahas gini. pula sama ini. Sekarang Siapa? aku nanya nih. Mamanya Paulus namanya siapa? Oh, enggak tahu saya. Ibunya Sebenarnya Paulus. enggak tahu saya siapa nama mamanya. Belum ada data. Lukas. Ini ya, kami ada. lebih memilih percaya kepada Paulus yang sejaman dengan para rasul Yesus. Loh, kamu Kan dosa. memilih percaya pada yang 7 abad setelah Yesus. Kamu mengingkari Tuhan Anda sendiri kalau gitu. Mengingkari Tuhan Anda sendiri. Kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, dia akan selamat. Bukan percaya kepada Paulus. Kamu ini bapaknya Muhammad siapa? Ngaku pengikut. Ini gini, tadi kan nantang ditanya yang susah dijawab. Ini mungkin juga pernah ditanyakan ya, mungkin. Gue menyikapi teman-teman kekristenan bagaimana mau menjelaskan soal umur siapa itu? Ada yang 32 tahun, ada yang 40 tahun menjadi raja, itulah kemarin. Ya itu udah mau bahas kontradiksi. Ya, itu coba silahkan gimana? Pak, gini loh Pak, gini. Gimana? Kalaupun ada seperti itu, makanya Alkitab kami itu bukan perkataan dari Allah, Bang. AIUEO-nya Tuhan. Kalaupun ada kesalahan itu bisa dimaklumi. Tetapi yang kami tekankan adalah tulisan-tulisan ini adalah tulisan-tulisan natural dari manusia. Iya. Yang substansi itu apa? Nah, yang penting itu kalau buat iman Kristen. Tapi yang jadi masalah, kalau betul-betul kitab suci itu adalah kitab suci gedebuk dari langit, kok ada kesalahan? Nah, itu yang aneh. Iya.
Iya. Nah, cara berpikirnya seperti itu. Meskipun yang Anda sebentar, sebut Bang kontradiksi Peter. itu bisa kami jelaskan gitu loh. Itu cara berpikir yang logis. Iya. Jadi nerima walaupun kontradiksi itu Bang gitu Bang. Ya, makanya ini saya mau tangkepi Bang Munir. Berarti soal kontradiksi itu kan diakui. Kan seperti itu. Siapa yang mengakui, Pak? Lah, Siapa yang mengakui? Hah? Yang mengakui Tadi siapa? gimana? Tadi Kata-kata saya mana yang mengakui? Kalau nggak mengakui jelaskan dong. Istilah dimaklumi itu bagaimana maksudnya? Coba ulangi penjelasan saya, Pak. Ya, kalaupun ada kontradiksi, maka itu bisa dimaklumi kan? Kalaupun, kan saya bilang kalaupun ya. Iya. Tetapi tadi saya mengatakan meskipun sejauh ini itu bisa dijelaskan dan tidak ada kontradiksi. Jadi tidak perlu bersusah payah menggoyang iman Kristen dari hal-hal yang seperti itu. Mau dikatakan naik ke atas bukit, turun ke atas bukit nggak masalah. Bukan. Yang jelas bukan menggoyang, Bang. Iman Kristen sebentar. Iman Bukan Kristen menggoyang. itu. Enggak, saya nggak ngomong sama Anda gini. Iman Kristen itu berpusat kepada kemesiasan Yesus Kristus sesuai dengan yang dinubuatkan oleh para nabi. Dia lahir, dia hidup, dia mati, dia dan bangkit, dan dia mendapatkan gelar Kristus atau Almasih itu. Itu yang paling penting itu. Iya betul, dan bukan acara saya sedang menggoyang. Enggak, saya nggak ngomong Anda menggoyang. Loh tadi. Ya yang lain, ya kan ini saya sudah klarifikasi. Kok Anda ngotot? Saya udah. Jadi hal-hal yang dipikirnya mau menggoyang iman hanya dari kontradiksi itu seolah-olah kalau teman-teman. Kalau yang dinamakan kontradiksi itu begini misalnya ya. Misalnya yang kayak tadi Pak Erben itu sampaikan, kok kontradiksi, ada kontradiksi internal, ada kontradiksi dengan wahyu sebelumnya. Nah itu aneh. Misalnya Yesus Kristus dikatakan ibunya itu Maryam, saudaranya Harun, saudaranya Musa. Nah, padahal Yesus dari suku Yehuda, Musa dan Harun dari suku Lewi, dan jaraknya 1000 sekian tahun. Itu kontradiksi fatal. Yesus anak Yusuf itu gimana? Nah, terus ya, contohnya orang Kristen itu tidak pernah disebut Nasrani. Nah, tapi kenapa di Quran Anda disebut Nasrani? Jadi terus begini, misalnya ya, dikatakan orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Loh, tidak ada yang namanya orang Kristen menyembah 3 Tuhan misalnya. Jadi yang di Quran Anda itu orang Kristen cuma nonton, ini maksudnya lagi nembak siapa gitu loh. Tapi ketika dihubungkan isi itu terhadap agama-agama pagan saat itu, aliran sesat, iya betul. Gini bro, sebenarnya kalau mau bro pelajari itu ini sudah dibahas orang Kristen ini, ada bukunya ini ya. Ini lihat, lebih banyak daripada yang bro pahami ini. Ini semua sudah dibahas. Ini ada nih 111 ini, ya 111. Satu lagi nih, ini 157. Jadi sebelum bro bertanya itu udah lebih dahulu kita membahasnya. 111 tambah 156 itu berarti 260 270-an lebih. Udah dibahas ini. Ini. Sudah ada. Jadi makanya itu tinggal dibaca aja. Berhubung saya itu nggak punya bukunya, coba jelasin lah ke kita. Bang Ali, lebih baik tunjukkan aja yang kontradiksinya di mana, Bang. Jangan-jangan bro tidak tahu yang mana kontradiksi yang kau bilang. Nah, ini kontradiksi dalam Quran, salah satu literatur dari website yang sangat luar biasa, answeringislam.org. Nah, ada 3 kategori: internal contradiction, external error, versus contradicting the earlier revelation. Jadi mau di mana dulu yang dibahas nih? Mungkin Pak Munir bisa menjelaskan semuanya. Dari pertama. Ini yang kita tanyakan belum dijawab. Contohnya begini loh, kalian kan wahyu penyempurna, jangan hobinya nanya, harusnya ditanya. Tadi nantang bikin pertanyaan. Ini. Jangan curang, Edo. Ini sebentar. Tadi nantang bikin pertanyaan yang kiranya susah dijawab. Oh, sekarang nggak berani ngejelasin kontradiksi. Kontra 2, nomor 2. Contohnya ini ya. Nah, ini contohnya yang paling mudah yang mana, silahkan pilih. Dapatkah malaikat
membunuh manusia atau tidak. Nah, jadi jangan lagi ya nantang-nantang karena Pak Munir nggak bisa bahasa Inggris, saya translate ke bahasa Indonesia. Ini aromanya aroma edis. Tadi yang menyinggung kontradiksi kan Anda dulu, ini saya jawab ya. Kan tadi saya mengatakan di kekristenan itu cara berpikirnya itu tidak seperti Anda. Kalau kitab suci itu diturunkan dari langit, tadi Quran Anda diturunkan dari langit, kitab suci, terus ada kontradiksi, itu yang aneh. Misalnya siapa yang rugi? Allah, Adam, dan para malaikat. Nah, ada ketidakkonsistenan dalam kisah penciptaan Adam, perintah dan seterusnya. Siapa muslim pertama? Nah, jawabannya pasti itu kan dalam zamannya. Oke. Dapatkah Allah dilihat dan apakah Muhammad melihat Tuhannya? Kalian juga Islam juga masih terpecah gitu ya. Ada yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat, ada yang mengatakan Allah bisa dilihat. Ini banyak sekali kontradiksi ini. Siapa yang pernah melihat Allah siapa? Terkenal itu manusia ke awal, Bang. Sekarang saya tanya deh ya, nggak usah masalah kontradiksi, pemahaman. Menurutmu nih Ali Dotsi, Quran itu makhluk atau bukan? Ciptaan atau bukan? Tadi kan jawab saja. Tadi kan Anda menantang bikin pertanyaan yang susah dijawab. Itu kan sampai nyuruh kita bikin. Enggak, saya tunggu dulu pertanyaannya nggak ada yang susah. Sekarang saya tanya, menurut Anda Quran itu ciptaan atau bukan? Itu Pak, dijawab dulu. Quran itu ciptaan bukan? Saya tanya. 2 Raja-Raja 8 ayat 26 vs 2 Tawarikh 22 ayat 2 coba. Nanti Anda jawab ini ya, Anda janji ya. Gampang. Ya, kalau gampang. Anda jawab ini ya. Anda jawab semua ya. Janji. Yo, pertanyaannya berapa gitu loh. Oke, sekarang mana tadi 2 raja-raja berapa tadi? 2 raja-raja berapa? 2 raja-raja 8 ayat 26 dengan 2 Tawarikh 22 ayat 2. Oke, ini saya tunjukkan. Ini toh, kita ini biasa kayak gini-gini. Biasa, apapun penjelasan kalian ya kita terima, Bang. Kan kayak gitu. Ya. Dalam 2 raja-raja, umur rahasia ketika naik raja tertulis 22 tahun. Tetapi dalam 2 Tawarikh 42 tahun. Jawaban kategori salah memahami ayat. 2 raja-raja 8:26. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia cucu Omri. Naskah Ibrani teks Masoretik Ben Esrim anak 20. Usatim dan 2 Syama tahun ya. Ada merintah sini ya. Sedangkan 2 Tawarikh ini Asia berumur 42 tahun pada waktu menjadi raja dan setahun lamanya memerintah Rasulullah ini. Di sini naskah Ibrani teks Masoretik Ben Abraham anak 40 dan seterusnya. Di sini pakai kata ini. Naskah Ibrani teks Masoretik menulis bahwa Atalia adalah anak perempuan dari Omni Raja Israel. Padahal sebenarnya Atalia adalah anak perempuan Ahab, putra Omri, sehingga Atalia adalah cucu perempuan Omri. Namun dalam keluarga kerajaan cucu sering disebut anak. Kata bisa berarti anak perempuan atau cucu perempuan. Kunci untuk mengerti permasalahan ini ditemukan di Perjanjian Baru. Silsilah raja-raja dari Tuhan Yesus Kristus dicatat dalam Injil Matius, berisi daftar raja-raja garis Daud, yang ada beberapa raja terkenal tidak dicantumkan. Bagan berikut membandingkan Raja Yehuda dan Perjanjian Lama dengan catatan raja-raja di Matius 1:18, catatan PL. Di sini ya. Sedangkan silsilah dalam Matius di sini Asa, Yosafat, Yoram. Ini usia. 3 raja Yehuda tidak dihitung dalam garis silsilah Yesus Kristus. Mengapa? Jawabannya ditemukan dalam Keluaran 20 ayat 5, Bilangan 14 ayat 18, dan Mazmur 19 13-15, dan terlihat dalam karakter pemerintahan raja jahat. Ini 2 Tawarikh 22 faktanya. Asia tidak dihitung sebagai benih Daud, leluhurnya mengikuti jejak kejahatan keluarga Omri. Alkitab menekankan kedua garis darah dalam pengaruh ibunya Atalia, yaitu cucu dari Omri, yaitu anak dari Ahab, Isabel.
Ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, Ahazia berumur 22 tahun ketika dia naik tahta di kerajaan Yehuda. Dia anak dari Yoram Atalia. Ahazia adalah pejabat raja ketika ayahnya sakit selama 1 tahun. Tahun ke-11 pemerintahan Yoram yang raja Israel dan menjadi pejabat raja pemerintah tahun ini ya. Ahazia naik tahta tahun ini. Jika kita mundur 42 tahun, yaitu tahun sekarang, kita tiba pada tahun pertama Omri memerintah. Dengan kata lain, Ahazia memang berusia 22 tahun seperti catat dari Nada, namun masa pemerintahannya dihitung mulai dari permulaan dinasti jahat Omri. Inilah cara Roh Kudus menyoroti ketidaksetiaan yang jahat dalam garis kerajaan Daud. Oke, perasaan 42 tahun dalam kapan Ibrani anak laki-laki dari 42 tahun. Yang berarti bahwa itu adalah masa 42 tahun dari permulaan dinasti jahat yang kedua. Ahazia berumur 42 tahun ketika ia naik tahta kerajaan Daud. Dia bukanlah anak kandung Yoram yang mati pada usia 40, tetapi anak angkatnya. Ibunya adalah istri ayahnya, hitung mundur 20 tahun. Ya, ketika Ahazia 22 tahun, dua raja-raja ini. Maka didapat tahun 914 sebelum Masehi yang merupakan tahun ke-8 pemerintahan Raja Yosafat. Ini adalah waktu Yosafat berbesan dengan Ahab. Yang kita tahu dalam tahun ketiga Yosafat memerintah, dia memerintahkan kebangkitan rohani bangsa Yehuda, kerajaan menjadi makmur. Dalam 2 Tarekat dinyatakan bahwa beberapa tahun setelah bersekutuan, langsung Ahab dan Yosafat bergabung dalam kekuatan militer Syria. Kedua raja ini pergi berperang, Raja Ahab dan seterusnya ya. Kesimpulannya mana ini? Panjang sekali ini, bro. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini aja tinggal dibaca banyak kali nih. Simpulkan aja, Ben, kenapa bisa nggak sama. Oke. Itu aja. Malah. Jadi kedua ayat di atas sudah tepat 22 tahun dan 42 tahun. Pahami kemungkinan arti kedua jawaban di atas. Jadi tidak ada kesalahan dalam penyalinan atau penerjemahan. Yang satu dihitung berarti Bang. Ini lihat, ini yang ini dengar dulu. Ini 22 tahun masa dia memerintah. Sedangkan 40 tahun ini berbicara masa dinasti bapaknya. Yang masa pemerintah ini raja dia menjadi Ahazia raja itu, ini Bang. 20. Iya, ini masa dinastinya. 22 tahun. Selama 22 tahun. Dia memerintah ini menjadi raja, tetapi 42 tahun ini dihitung mulai dari dinasti bapaknya. Oh, berarti 22 mulai jadi raja, 42 dinasti bapaknya, mulai dari bapaknya. Bapaknya meninggal. Ya Tuhan, dinasti bapaknya dihitung mulai dari dinasti bapaknya. Ini sumbernya ini, Jurnal Teologi Singapura. Ya. Ini banyak lagi nih, Bro. Udah dibahas semua itu. Terus udah jelas sekali, Bro Erben. Memerintahnya itu selama berapa tahun, Bang? Ya Tuhan. Kedua ayat itu betul, 22 tahun itu berbicara dia memerintah. 42 tahun itu hitungan mulai dari dinasti bapaknya. Bapak belajar tentang dinasti dulu deh kalau mau tahu yang pastinya. Tadi sudah jelas sekali kok. Itu kan di ayatnya kan jadi raja selama setahun doang, Bang. Gimana? Iya Tuhan. Dia memerintah ini 22 tahun. Iya, sebentar. Saya tak buka itu. Tadi kan yang Anda kontradiksi itu kan umur kapan dia menjadi raja. Kok sekarang jadi memerintah kan? Berapa lama gimana? Iya, dia diangkat jadi raja yang menurut Anda itu bertentangan kan? Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Justru itu malah jadi bingung, Bang. Saya belajar Alkitab gimana ini. Kalau bingung coba ulangi lagi penjelasannya. Yang bingung yang mana? Wah, udah jelas kalau hal kayak gitu sudah kita punya bukunya, Bro, menjelaskan itu sudah digali itu. Lihat itu harus butuh. Banyak ada faktornya nanti, ada dia nggak mau menghargai penjelasan kita, itu aja sih. Jadi bukan begitu, Bang. Jadi begini kan, yang di 2 Raja-Raja 826 ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja.
dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi dan setahunnya ini loh Bang maksudnya. Loh ya, kontradiksinya mana? Memangnya kontradiksi, yang lainnya mengatakan 5 tahun. Yang Anda kontradiksikan awal kan kapan dia diangkat jadi raja, umur Tadi berapa, bukan berapa keterangannya lama. malahan 22 tahun. Loh, itu diangkat jadi raja. 22 tahun itu usia diangkat jadi raja. Yang 42 itu yang dihitung itu mulai dari dinasti ayahnya itu. Yang dihitung itu dinastinya. Saya aja tadi dengerin, saya paham kok. Bukan berapa lamanya kan? Umur. Yang Anda setahu saya kontradiksi itu di literatur bebas itu yang dipermasalahkan umur berapa dia jadi raja itu. Nah, bukan berapa lamanya. Kok Jaka Sembung bawa golok ini? Nggak nyambung. Oke. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bro, kalau Bro ibaratnya hanya apa dijelaskan, tapi kok gini. Seharusnya Bro bikin perbandingan data, itu baru kita enak diskusinya. Tapi kalau Bro nggak bawa data untuk membantah data kita, ya repot. Iya, Bang. Itu namanya menyangkal aja. Sekarang saya tanya, di Quran dijelaskan nggak masalah raja-raja Yahudi? Nggak ada kayaknya. Di Quran raja Yahudi yang disebutkan kayaknya hanya Daud sama Salomo aja. Iya. Hanya itu doang. Yang lain nggak ada. Anaknya Salomo siapa? Dijelaskan nggak? Anak Tuhan juga dijelaskan tuh, anak Tuhan. Anak Tuhan. Uzair ya. Uzair anak Allah. Aduh. Yahudi sampai geleng kepala tuh. Kapan kami katakan Uzair anak Allah ya? Jadi pertanyaannya, siapa Yahudi dan Kristen yang dihadapi oleh Muhammad ketika di Madinah itu? Mengapa yang di Quran itu berbeda dengan kontekstual kekristenan dengan Yahudi yang sebenarnya? Itu pertanyaan besar yang 1400 tahun tidak terjawab. Sehingga kalian salah berjamaah menuduh-nuduh kami, salah menuduh Yahudi. Ketika dikatakan Allah tidak beranak dan peranakan, loh semua orang Kristen ya iya amin. Kalau anak Allah punya istri beranak ya itu orang primitif saja yang mengatakan seperti itu, nggak perlu wahyu penyempurna untuk menasihati kami. Itu kan istilah teologis metaforis, bukan berarti Allah beranak. Lalu pertanyaannya, ajaran Kristen seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Anda pada saat itu dan Allah Anda sehingga harus ada wahyu penyempurna? Loh, katanya Yesus anak Allah. Gimana sih? Loh, kok baru nanya sekarang? Anak Allah itu bukan walad, artinya dilahirkan lewat farjaha, bukan. Oh, berarti bukan anak kandung. Apa hebatnya? Kemanusiaannya, Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Dia lebih sering seperti itu untuk menggenapi nubuatan Daniel itu tentang Mesias. Anak Allah, kita pun disebut anak Allah. Tetapi ada istilah anak tunggal Allah itu merujuk kepada firman yang esa, karena Allah itu esa. Kayak gitu-gitu Pak, makanya pertanyaan saya, kenapa Muhammad tidak mendatangi gereja yang Kristen yang sejati saat itu? Bertanya, bener nggak Kristen? Misalnya gini, Nabi Anda ketika mendapat wahyu, pastikan itu dari Allah. Seharusnya dicek dulu, betul nggak sih orang Kristen seperti ini pemahamannya? Atau jangan-jangan Allah Anda menurunkan wahyu untuk melawan bidat-bidat Kristen yang saat itu hadir? Nah, itu masuk akal. Karena bidat Kristen banyak tuh. Ada yang menuhankan Maria, ada yang menganggap Yesus tuh anak Allah tuh punya istri dan beranak betulan. Itu ada bidat Kristen, tapi bukan Kristen. Sekarang yang jelas udah siapa ini? Anak Allah apa anak Maryam itu? Nah, nanya lagi kan, seharusnya kalian tuh belajar 1400 tahun, jangan kerjaan kau hanya nanya mulu. Kau simpulkan dulu. Aduh, coba Anda gali literatur di abad misalnya 3 Hijriah, 2 Hijriah, ya. Itu para teolog-teolog kalian, ya. Itu seperti apa berdialog dengan kekristenan? Jangan-jangan yang diajak dialog itu Kristen bidat. Di mana Anda tahu kalau dia bidat? Waraka, Nanya lagi, karena nggak sesuai dengan ajaran kekristenan. Dari Al-Quran tuh ada. Masa Ibu Yesus sama Yesus di mana? Bidat apa bukan itu? Isa
Itu Ya, dijadikan. tadi contohnya tadi ya Uzair ya. Quran Anda mempermasalahkan orang Yahudi yang menyebut Uzair itu anak Allah dan dianggap Uzair itu benar-benar anak Allah, Allah beranak begitu. Kan orang Yahudi ketawa itu guling-guling, bro. Dok. Sekarang gini, Arius itu kata Yesus. Itu apa? Bosan. Bukan? Bosan. Kemarin udah dijelasin. Kenapa nggak mau bahas itu lagi? Ya. Udah kemarin udah itu, lanjut lagi yang Catatannya mana? Jadi ini yang nggak bisa dijawab. Siapa Kristen yang dihadapi Nabi Anda dan Allah Anda? Kok beda sekali dengan kekristenan saat itu yang ada di berpusat di Roma lah, Konstantinopel lah, Yerusalem. Beda menurut perspektif siapa? Di dalam Talmud itu para rabi mempertanyakan. Udah banyak cerita itu. Kok saudara-saudara Muslim kok pergi satu-satu ya? Malu mereka. Apa takut? Malu bro, malu. Oh. Kalau takut nggak malu mungkin. Lebih tepatnya malu. Ya kita dialognya di Jadi sini di dalam Bafakama santai-santai. ya, bro, saya sampaikan ya, dalam Bafakama di dalam Talmud ya, orang Yahudi mempertanyakan, ada nggak memang literasi yang mengatakan suku mereka tuh suku Quraisy? Gitu. Tidak ada pernah orang Yahudi mengatakan bahwa Yahudi Ortodok ya, di dalam Bafakama Talmud kan, tidak pernah tuh ada suku dari mereka bernama Quraisy. Bukan Bafakama 22b. Ya. Quraisy nggak ada. Yang ada itu Kuramiza. Itu orang Samaritan ya. Bukan Quraiza, bukan Kuramiza. Tapi itu dari suku Samaritan. Nah, memang ini yang hidup di sekeliling Muhammad ini, adalah para bidat Yahudi dan bidat Kristen. Makanya Muhammad salah menjelaskan tentang keimanan Kristen yang asli dan Yahudi yang asli. Gitu. Itu sejarahnya. Bahkan orang Yahudi bertanya, betul nggak ada orang Quraisy itu suku Yahudi? Nggak ada itu. Nggak ada. Dan Triun terdiam saat diberitahu soal ini. Dia hanya imani saja. Apa sih? Gimana kau bisa memahami terlalu tinggi materi itu? Iya apa? Ditanya apa? Ya sekarang kamu buktikan aja di mana ada pernah suku Yahudi ya orang Yahudi lah di dalam Talmud mengakui bahwa mereka memiliki suku bernama Quraiza. Cari deh. Di satu literasi saja, kasih satu kalimat saja. Ya benar, Quraiza adalah bagian dari kami. Suku Quraiza adalah ada suku Yahudi. Itu kan klaim dari kamu. Klaim dari orang yang kalian tuduh itu mana? Di Madinah ada suku Bani Quraiza. Ya, mana bukti sejarah orang Yahudi ada mereka punya suku bernama Quraiza itu mana? Coba. Yang ada Kuramiza. Suku dari Samaria. Iya, karena udah dirubah itu nama-namanya. Nah, rubah lagi, capek kita aja di Yesus kok. Di Madinah ada suku Yahudi. Ya. Bani Quraiza. Buktikan Yahudi mengakui bahwa mereka punya suku bernama Quraiza itu. Buktikan. Di mana ada mereka pernah menulis bahwa kami memiliki suku yang terdampar di Arab Saudi bernama Quraiza. Coba buktikan. Malah mereka bertanya balik. Bilal itu apa itu? Bilal suku itu orang Yahudi kena jelas itu ada 12 suku. Kayaknya. Ya udah kasih buktikan literatur dari Yahudi yang ngakuin bahwa mereka punya suku pernah bernama Quraiza itu. Silakan. Ya orang Yahudi lagi kerja. Saya nggak ada Quraiza ya. Aku lagi kerja nggak bisa buka-buka data, bro. Ini Munir ini kalau udah ketakutan banyak alasan. Enggak, aku nggak megang HP. Bayangkan. Iya. HP-mu sama istri ketiga. Enggak, sebentar lagi. HP-mu sama istri ketiga. Bukan, kamu nih. Kan istrimu kok bilang 3. Mana Bang Triun? Itu udah apa dia takut dia. Lagi mencari pertanyaan. Bukan Ben.
Gimana orang nggak takut nanya aja disalahkan kok. Ya habis kalian bertanya aja udah salah, apalagi ditanya. Itu masalahnya kan. Bertanya aja udah salah. Apalagi memahami Kalau ini. bertanya salah artinya apa? Nggak tahu apa yang ditanya gitu berarti. Ya iya. Tadi aja kalau ngakui sendiri perbedaannya. Ada yang memang mengatakan ada bukan berbeda dia tapi jadi bukan raja. Satunya mengatakan waktu itu dihitung dari dinasti ayahnya. Itu kan beda udah itu. Kan Kenapa ada penjelasannya, ada data-datanya. Iya, kenapa bisa beda itu? Kenapa tidak Ya satu itu dari... mencatat itu mulai dari dinastinya. Tapi yang satu itu berbicara tentang dianya. Ini gimana? Nggak ada, kamu klaim aja itu, nggak ada ayatnya. Yang pertama itu umur dinasti dengan umur raja. Dua yang berbeda. Apa kau? Iya, diangkat itu Bang Munir. Itu sama seperti Raja Daud itu udah diurapi menjadi raja, tapi kemudian udah dia kasih baru aja tuh Le, Yerusalem bukunya itu. suruh baca dia, nggak usah tanya. Nanti aku suruh domba kirim sama kau ya, biar kau baca. Buku tidak itu berarti kan bahwa itu benar. Ya, dia mau ya sekarang gini, kalau buku itu nggak benar, kamu jawab dengan buku, itu dia. Kalau kamu nggak bisa jawab dengan buku, berarti artinya kamu punya bibir lebih maju daripada otak. Dari ustadznya aja. Jadi mau enak telinganya aja, malas baca, makanya tersesatkan terus. Iya nanti setelah aku. Iya nanti aku suruh domba kirim samamu ya. Masa orang disuruh beli buku, cari buku di mana? Oh itu PDF gratis. Di mana? Nggak ada sini. Nanti gue suruh si domba kirim. Kirim nomor celanamu. Kalau mengenai keselamatan, kamu tuh harus serius, Munir. Itu nggak bisa main-main. Kamu cari literatur yang benar. Ini masalah hidup dan mati. Kita nih menceritakan nggak main-main. Kita dengan serius gitu. Karena kita mengasihi kalian. Bukannya kita main-main di sini. Zoom ini tuh dipergunakan untuk apa? Untuk menebar kasih sebenarnya. Bukan untuk berdebat, nggak ada gunanya. Capek kita juga. Bawanya cuma marah-marah doang jadinya. Makanya kalau datang ke sini kan Munir bertanya. Pertanyaanmu sih udah dijawab semua, Munir. Wah, nggak pernah bertanya. Aku menyimpulkan kok. Aku pernah bertanya. Aduh, Munir. Nanti ya aku ada kerjaan. Nggak bisa nanya. Bentar lagi 15 menit.